Iblis bisa bikin kaya. Iblis bisa bikin kaya. Bisa kasih berkat. Asal kau menyembah aku, seluruh alam jagat ini sudah pada engkau. Dia mampu berikan kaya. Yang namanya iblis itu tidak pernah gratis. Selalu ada tumbalnya itu terjadi. Tetangga-tetangga kita mungkin yang lagi dengerin ini dan mereka tiba-tiba ngerasa gue kayaknya butuh deh penyembuhan luka batin. Tapi mereka bukan agama Katolik. Mereka bukan agama Kristen. Apakah mereka masih bisa untuk datang ke seminar untuk disembuhkan? Bisa. Karena target pelayanan kami bukan mengkristenkan orang. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Selamat datang kembali di Daniel Tetangga Kamu. Masih bersama dengan tetangga kita, Bapak Benyamin Ratu. Nah, buat kalian para tetangga-tetangga kita yang setia banget nonton Daniel Tetangga Kamu, gue pengen ngucapin terima kasih dari lubuk hati gue yang terdalam. Terlebih lagi buat kalian yang sudah subscribe channel Daniel Mananta Network. Ya, gue tahu di analitik kita itu ternyata 80% dari kalian belum subscribe gitu. 20%-nya sudah. Jadi please banget klik subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video baru atau konten baru di Daniel Mananta Network. Karena kita selalu upload konten-konten yang membuat kalian feel good and feel God. Alright? Oke, kita lanjut lagi ngobrol sama Pak Ben. Gini Pak, kalau misalnya ada seorang pendengar kita, tetangga kita gitu ya, yang dia ngerasa bahwa ternyata dia itu sama tuh merasa tertolak juga gitu, ditolak oleh orang tuanya, dia punya kepahitan, dia punya sakit hati, masih ada harapan nggak untuk dia? Dan mungkin tetangga kita pun juga dulu ketika dia hamil, dia pernah mikir untuk aborsi anaknya, untuk menggugurkan, atau bahkan kayak, aduh, kenapa gue harus hamilnya sekarang? Tapi sekarang anaknya udah lahir. Anaknya udah mungkin udah umur 5 tahun, udah umur 10 tahun gitu. Dan dia gak sengaja ngedengerin obrolan kita nih. Apa yang harus dilakukan? Dan solusinya apa? Apakah selamanya anak ini akan kepahitan sama dia? Anak ini akan tidak ada harapan lagi. Dia akan nakal dan dia akan ini udah rusak. Dan itu gara-gara si ibu ini pernah kepikiran untuk aborsi anak ini. Gimana menurut Pak Ben? Jawabannya kalau mau disembuhkan pengalaman saya pribadi. Saya tadi jadi brengsek, jadi nakal luar biasa. Saya disembuhkan Tuhan ketika saya buka hati terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Secara pribadi, bukan secara orang tua saya, bukan istri saya, bukan anak saya, pribadi. Karena yang mampu menyembuhkan kepahitan alam bawah sadar ini adalah kuasa Yesus. Setelah saya terima Yesus, saya mulai berdoa. Dalam nama Yesus saya mengampuni papa saya mengampuni mama saya. Dan saya perkatakan ini tidak sekali, karena nasihat firman Tuhan 77 kali. Artinya apa? Sampai kita ingat masalahnya, tidak sakit lagi. Sampai kita berubah karakter kita. Wow. Karena kenapa Tuhan suruh mengampuni tidak sekali? Sampai kita perkatakan saya mengampuni papa dalam nama Yesus, saya mengampuni mama yang gugurkan saya. Saya perkatakan terus menerus sampai ada perubahan. Sampai saya tidak sakit hati. Nah, bagaimana tahu sekarang? Contoh nih, saya udah gak sakit hati. Contoh misalnya Daniel pernah melukai saya. Orang tua bilang, oh baik nama Daniel, baik dong. Tapi setelah saya salaman, tapi hati kecil berkata, ya saya udah baik sama Daniel, cuma saya gak bisa akrab kayak dulu lagi deh. Itu belum beres. Wow. Sampai kalau saya ketemu Daniel, seolah-olah tidak ada masalah. Dia jadikan ciptaan baru. Saya ketemu papa saya, bahkan saya kangen. Saya pulang cium kaki papa saya. Sebelum meninggal papa, saya mengampuni papa, saya mencintai papa, saya sayang papa. Ketika saya ketemu papa, saya katakan saya mengampuni. Orang Jawa sungkem.
Ketika saya lepaskan pengampunan, rasanya sesuatu yang dicabut dalam diri saya. Leganya luar biasa. Bukan senang, tapi sukacita yang tidak bisa dibahasakan. Indah luar biasa. Wow. Nah, ini mengenai pengampunan. Yang dalam kandungan, itu ada ritual, retreat namanya penyembuhan luka batin. Karena apa? Kuasa Tuhan dahulu dan sekarang sampai selama tidak berubah. Kuasa Tuhan sanggup bisa dia bawa kita kembali ke alam bawah sadar dalam kandungan. Saya pernah doakan orang terretet. Manifestasikan bayi. Itu dia. Jadi bayi? Jadi bayi. Orang tua. Gitu. Saya katakan ampuni mama kamu. Ampun papa kamu. Setelah gitu. Ibu-ibu. Oke. Kenapa ya? Rumah tangganya cekcok melulu. Pada saat saya ke rumah saya, suaminya jantungan. Dia bawa suaminya untuk didoain, tolong suami saya jantungan. Setelah saya doain suaminya, Pak Ben boleh bicara enggak? Saya jantungan gara-gara istri saya, Pak. Akhirnya, oke, saya bicara berdua sama istrimu dah. Dan istrinya itu yang tadi, itu yang begitu. Ketika saya doa, saya bilang, ada masalah gak dengan Papa? Oh, enggak ada. Papa saya sayang Papa. Saya sering beli tiket jalan-jalan ke luar negeri. Saya sayang papi saya. Enggak ada problem, dia bilang. Tidak seperti yang lain. Dia bilang, taruh pati jompo, saya taruh di rumah. Dia bilang gitu. Bangga dia. Oke. Saya doa, Tuhan tolong antarkan dia alam bawah sadar. Saya cek dalam kandungan, enggak ada. Luar kandungan. Pada saat balita, enggak ketemu. Pada saat umur SD, ketemu. Mulai berontak. Sampai kursi saya ditendang-tendang loh. Oke. Papa jahat. Papa. Oh, maki-maki papa aja situ. Papa kurang aja. Katanya tadi gak ada masalah dengan papa. Kok sekarang jadi begini ngomongnya. Saya ngerti bukan dia. Akhirnya saya peluk ibu nih. Saya katakan, saya papa kamu. Wow. Maafkan papa. Papa jahat. Papa jahat, Papa itu jahat, ikat saya di kamar mandi. Papanya ikat di kamar mandi gitu, diikat lagi gitu loh. Wow. Itu sebab manifestasi gini tangannya. Ya. Akhirnya dia bilang, ampuni papa kamu. Mainkan imajinasimu, bayangkan kau sedang ikat kamar mandi. Saya gituan. Ikat. Terus saya bilang, pada saat saya terikat, saya jadi figur papa. Papa kamu minta maaf. Papa ikat kamu dulu di rumah sakit, di kamar mandi. Di kamar mandi. Akhirnya lemas dia. Saya lemas, lega. Mulai saya tanya suaminya, Pak, istri saya sekarang lemah lembut tuh, Pak. Wow. Biasanya bahagia minta ampun, Pak. Sekarang dia sayang saya, Pak. Itu. Wow. Perubahannya di situ. Beda ya, kalau penyembuhan fisik langsung berasa. Kelihatan perubahan, misalnya orang lumpuh jalan. Kalau penyembuhan batin, yang tahu perubahan adalah orang sekitar kita. Suami kah, istri kah, keluarga itu. Perubahan terjadi. Dan ini target saya pelayanan. Bukan target hanya sekedar penyembuhan, tapi orang berubah. Wow, bertransformasi. Ya. Pak Ben, tadi dari cerita Pak Ben soal ibu tersebut, abis itu ada bayi dan lain-lain gitu ya. Pak Ben juga tadi sempat ngomong soal penyembuhan luka batin. Iya. Itu seminar juga. Seminar juga ya. Nah, ini tetangga-tetangga kita mungkin yang penonton kita, pendengar kita yang lagi dengerin ini dan mereka tiba-tiba ngerasa gue kayaknya butuh deh penyembuhan luka batin. Tapi mereka bukan agama Katolik, mereka bukan agama Kristen. Apakah mereka masih bisa untuk datang ke seminar untuk disembuhkan? Bisa. Karena target pelayanan kami bukan mengkristenkan orang. Kami yang memperkenalkan Yesus. Karena yang menyembuhkan Yesus. Itu targetnya. Karena kasih Yesus inilah yang menyembuhkan luka batin. Allah adalah kasih. Banyak yang ikut. Yang di luar Katolik banyak juga ikut. Non-Katolik ya. Ya, yang penting mulutnya berkatakan saya mengampuni papa saya demi Yesus Kristus. Saya mengampuni mama saya dalam nama Yesus. Perkatakan itu. Walaupun setelah itu
Enggak. Iman dia terserah. Ya terserah gitu. Terserah. Dan oke, ini gue ngaku aja. Gue pernah datang ke seminar hidup baru dalam Roh Kudus atau tadi penyembuhan luka batin. Luka batin pernah. Dan di situ banyak banget manifestasi yang membuat saya takut juga sih Pak. Iya. Orang teriak, orang muntah-muntah. Saya jujur nggak ngerti kayak Pak Ben ketika pertama kali ngomong, siapa di sini waktu kecil yang pernah dikasih minum air hu sama orang tuanya, itu saya nggak ngerti. Padahal saya Chinese gitu. Dan ternyata ketika ada orang yang pernah tanpa dia ketahuin juga gitu ya, dikasih minum air hu gitu, dia mulai muntah-muntah kayak gitu. Boleh ceritain nggak itu apa itu air hu dan kenapa tiba-tiba ada orang muntah-muntah dan nangis-nangis dan sampai teriak-teriak gitu di si penyembuhan luka batin? Oke. Prinsipnya bukan luka batin ya. Dalam itu namanya doa pelepasan. Doa pelepasan. Apalagi itu? Doa pelepasan itu lepas dari luka batin, lepas dari ikatan roh jahat, lepas dari dosa, luas sekali. Lepas dari ikatan narkoba, ikatan kecanduan, doa pelepasan itu luas sekali. Yeah. Nah, di sini kenapa orang muntah-muntah saat itu? Satu, tidak hanya air, mohon maaf, itu apapun yang waktu kecilnya maupun besarnya dia pernah minum air atau apa yang dimantra-mantrai dia minum masuk. Menyembuhkan dia, oke. Namun ketika roh Tuhan masuk dalam hati kita, dia akan muncrat keluar. Contoh, mungkin hukum Archimedes. Apa nih? Hukum Archimedes. Ini air. Masukkan benda padat sebesar ini ke dalam, pasti air ini muncrat keluar. Betul. Ketika Roh Kudus masuk dalam rumahnya ini bait Allah. Otomatis itu muncrat keluar yang bukan punya dia. Kabur keluar. Itu teorinya demikian. That's good. Jadi apakah bukan air hula? Apakah air perdukun lah? Apakah mantra-mantra lah? Apakah yang orang punya susuk jimat akan keluar kalau Roh Kudus masuk. Susuk dan jimat pun juga pokoknya keluar. Dia harus keluar karena apa? Roh Kudus. Karena menurut iman saya kuasa dia dahsyat. Asal kita panggil masuk di dalam ini. Sorry, Pak Ben, boleh ceritain nggak proses penyembuhannya itu seperti apa emangnya? Ya, proses penyembuhan pertama-tama adalah soal misalnya pelepasan ya. Kenapa bisa lepas? Ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi yang bisa lepaskan adalah satu. Yang tidak bisa begini. Pertama-tama saya beli ilustrasi, saya ke rumah Daniel Mananta. Ada namanya Michael di sana. Michael mengganggu keluarganya, mengganggu anak-anaknya. Dan ini padahal teman saya nih ceritain ya. Teman kamu. Saya ganggu terus, dia mengganggu terus. Saya pergi ke sana. Saya usir-usir, saya bilang, kamu keluar deh. Saya bentak-bentak keluar. So, ilmu dari kolektor gak mempan juga. Akhirnya? Dia gak mau keluar. Ya, karena apa? Kenapa dia mau keluar? Dia Daniel aja gak usir gue, kalau lu siapa sih lu? Ya, Daniel yang punya rumah gak... Yang punya rumah gak usir. Nah, satu saat Daniel bilang, Pak Ben, bantu gue dong. Kenapa? Ini Michael ngerong-rong saya. Daniel dan saya sepakat, dua orang sepakat berdoa. Kita usir keluar dia. Dan Daniel ada penolakan. Kalau Daniel sendiri tidak usir, percuma. Demikianlah prosedurnya pelepasan. Orang yang didoakan harus ada penolakan. Jadi ini buat saya sesuatu yang mencerahkan gitu ya. Karena banyak orang punya susuk, punya jimat. Karena mereka pengen cantik, pengen kaya, pengen punya kuasa, pengen punya uang. Udah pastilah apa gunanya kalau misalnya mereka sampai minum minuman yang dimantra-mantrain kalau misalnya nggak hoki dan lain-lain. Jadi masalahnya mantra-mantra itu bukan datang dari kekuatan Tuhan, datangnya dari kekuatan iblis. Nah, jadi ketika mereka minum si air minum mantra itu dan lain-lain, ya mereka kaya,
ya mereka tiba-tiba jadi terlihat lebih cantik dan jadi lebih menarik gitu misalnya di mata beberapa laki-laki gitu misalnya. Tapi tetap aja menggunakan kuasa gelap. Menggunakan kekuatan setan gitu. Jadi yang namanya kekuatan setan pasti minta yang namanya tumbal. Mungkin dia kaya tapi dia stres, dia depresi, dia nggak pernah ngerasa damai dalam hidupnya. Sampai akhirnya dia mulai kayak, waduh, gue butuh Tuhan. Tapi ketika dia butuh Tuhan, pada saat yang bersamaan, dia gak mau ngelepas jimatnya ini. Nanti kalau misalnya gue ngelepas jimat atau gue ngelepas susuk atau apapun itu, nanti gue gak menarik lagi, gue jadi gak kaya lagi, gue kehilangan kuasa gue dan lain-lain. Jadi dia pengen Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan dia juga pengen si kuasa gelap ini gitu. Ya kan? Jadi itu mungkin tadi ilustrasinya Pak Ben di mana iya, si Michael ini ngeganggu keluarga saya dan saya, tapi saya juga gak pengen, karena Michael nih nguntungin saya nih. Jadi ketika Pak Ben pengen ngusir Michael, saya sendiri juga begitu si Michael udah di luar, Mike, ini Pak Ben lagi gak ada nih, udah masuk lagi aja gak apa-apa. Kayak gitu kan, akhirnya si roh jahat yang ada di dalam diri saya pun, 7 temannya. Dia ngajak teman-temannya lagi. 7 kali lipat. 7 kali lipat. Lebih jahat lagi. Wow. Nah intinya gini, saya jawab. Oke. Pertama-tama, iblis bisa bikin kaya. Iblis bisa bikin kaya. Bisa kasih berkat. Contoh ayatnya apa? Ketika dia goda Yesus. Ya. Bahwa dia di atas gunung, masih ingat gak? Ya. Asal kau menyembah aku, seluruh alam jagat ini ku sudah pada engkau. Dia mampu beri kekayaan. Karena pada saat dia dilemparkan, kala ada di surga, dilemparkan ke bumi. Di bumi ada 2 jenis kekuasaan. 2 jenis kerajaan. Kerajaan kegelapan dan kerajaan terang. Yesus datang dulu mendirikan kerajaan surga di bumi ini. Wow. 2 kerajaan ini sedang berberontak. Kami hamba Tuhan ini ya, dipakai oleh Tuhan untuk merebut kembali jiwa-jiwa dan cengkram iblis kembalikan ke Tuhan. Nah, yang kedua sekarang adalah apa? Tadi Daniel sudah mengatakan ada tumbal. Yang namanya iblis itu tidak pernah gratis. Selalu ada tumbalnya itu terjadi. Tapi kalau pakai kuasa Tuhan, tidak ada tumbal. Bahkan anak cucu pun diberkati. Wow. Bedanya di situ. Jadi dalam hal ini sekarang adalah apa? Pertanyaan Daniel, dua-dua saya pegang. Daniel punya istri. Halo. Siapa namanya? Viola, saya keluar dulu sebentar ya. Pokoknya Viola, kau satu dalam hidup saya lah. 5 meter dari 2 rumah. Viola, kau salah satunya. Kira-kira Viola cemburu gak? Roh Tuhan ditempatkan di dalam diri, roh Tuhan yang ditempatkan di dalam diri kita. Yakobus 4 ayat 5. Diinginnya dengan cemburu. Dia tidak mau ada ilah lain. Maka selain bertobat perlu, maka itu sebabnya dalam kita ada janji pembaharuan, janji baptis. Apakah engkau menyangkal? Menyangkal berani mengatakan tidak dengan dosa. Tidak dengan hal itu. Tidak hanya mengatakan tobat, penyangkalan penting. Orang yang sudah bertobat pun harus ada penyangkalan terus. Karena godaan jalan terus. Ya. Itu yang terjadi. Sebel sakitnya minta ampun. Sampai di sana saya katakan, saya mengampuni rumah sakit itu. Saya mengampuni dokter yang merawat operasi saya dalam nama Yesus. Waduh, dia mau mulai marah. Dia bilang, saya pun bisa kena santet, bisa. Ketika saya simpan dendam.